Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia, resmi, lembaga resmi, ada hukum dan HAM-nya, lengkap, ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh, kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Oh, Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Ya wajar ya bahas Bible, karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih, cetakan beberapa tahun ini. Nih, edisi beberapa edisi nih, belum yang di lemari, belum yang di sono, belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain? Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu, kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen, sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen, menjadi pengikutku, jadi muridku. Aku Kristus, muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa? Negara, suku, bahasa, ras, itu bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, atau pengikut Kristus, atau murid Kristus. Kalian datang, tugas kami apa? Al-Quran membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Apa jangan terang Kristen kafir? Jangan Bang, turun Bang, turun. Jangan Bang. Percayakan kepada saya abangku. Enggak gitu. Itu cuman oknum. Orang Kristen yang lain baik kok. Dia cuman oknum. Ini buktinya nih. Serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab. Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau kamu telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia, resmi, lembaga resmi, ada hukum dan HAM-nya, lengkap, ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh, kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan,
agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku, jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik, tapi setelah babak belur, emosi. Yuk, emosi, ngamuk, santai, calling down, santai, relax. Bang Suma ini bos, senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Kau usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi. Oi ketua, komandan. Nah itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Ya wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih. Cetakan beberapa tahun ini. Nih, edisi beberapa edisi nih. Belum yang di lemari, belum yang di sono. Belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama. Jangan emosi, jangan emosi. Itu tema tuh. Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bukti bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil, jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi, kalau Anda belum, mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT. Bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan. Berat itu. Berat memang. Apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran. Aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini. Kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Benar kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah, jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia, Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini, berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian, gimana dong? Jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini. Melakukan pertahanan akidah. Masa kau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian? Sorry lada. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Baru kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai, jadikan itu kan, ya, muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah?
Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Kan begitu, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Begitu saudara. Jadi jangan naik ke sini emosian. Kau tanya tentang Yusuf Kalla, apa kau bawa ke sini materinya, Pak JK? Udah, saudara-saudara laporkan saja. Nanti gelar perkaranya kan jelas itu. Orang-orang yang mumpuni yang digunakan oleh Pak JK untuk mendampingi beliau dalam hal Bible kan pasti banyak. Ada Ustadz Kainama, banyak di antara kami yang ahli, bos. Ini gak usah takut, gak usah ragu. Iya kan? Tapi jangan kau jadikan hal itu sebagai alat pemecah belah. Kenapa? Kalau Anda sudah sadar bahwa di Bible banyak perintah melakukan peperangan, ya mundur. Jangan kau ngotot-ngototan seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya pecah belah, menjadi sesuatu yang apa istilahnya itu ya? Provokator. Jangan. Maklumi aja kalau memang ada perintah di sini membunuh, ada perintah di sini mengepung. Jangan kau biarkan sesuatu apapun yang bernapas di dalamnya. Kalau ada perintah itu di sini, ya wong terima aja, nggak usah cantik merasa tersinggung nggak usah terlalu gimana kalau kami ajaran kasih. Sejarah masih ada. Orang bisa ngungkap sejarah, Bung. Di Sidrap sana ada namanya pemakaman 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Hah? Jadi nggak usah kami mengamuk. Apa? Kenapa? Kami ini ajaran kasih. Oh terus Pak Jiko mengatakan, oh ya, ajaran kasih. Ada Laskar Kristus di Papua. Hah? Ada Laskar Kristus di Papua? Ngapain mereka di gunung-gunung? Apa yang mereka lakukan, Laskar Kristus itu? Oh, mengajarkan ajaran kasih. Jadi nggak usah lebay. Orang berceramah di internal mereka. Ya biarkan aja dia ceramah di internal mereka. Ngapain kalian pusing? Ada nggak kami juga di internal kalian ribut? Sementara ketika pendeta kalian tadinya berbicara menghujat tentang 2,5%, menghujat tata cara sholat, dia datang nangis-nangis di Pak JK. Pak JK, tolong dong, saya salah dalam membandingkan 10% dengan 2,5%, dalam membandingkan gerakan-gerakan sholat. Saya sudah menunggu pendeta kalian waktu itu ya. Di Makassar dia mau datang misa waktu itu. Saya tunggu. Kita tunggu dia untuk membahas tentang perpuluhan dan zakat 20. Enggak datang, mencret tepung. Tim kita udah siapkan tempat untuk kita dialog. Pendeta siapa namanya itu? Enggak hadir dia. Bret, malah ke rumahnya Pak JK minta maaf. Pak JK, tolong Pak JK bantu saya, Pak. Saya salah menghina gerakan sholat. Saya salah menghina 2,5% zakat. Panda-pandayan. Giliran Pak JK ngomong begitu, wah langsung angkat bicara semua. Bret, lu pikir yang gereja yang muncul dan peninggalan Belanda itu berdiri begitu damai, datang dengan damainya di sini, Jadi nggak usah lebay. Indonesia merdeka belum cukup 100 tahun. Penjajahan dan perjuangan masih hangat. Jadi nggak usah lebay. Mending sekarang kita merajut persaudaraan. Hal-hal yang sifatnya sensitif seperti itu nggak usah dibesar-besarin. Karena itu bisa memicu konflik horizontal, memicu hal yang lebih luas. Udahlah, kalau mereka beliau salah, dia tanya baik-baik. Apa? Bikin perwakilan dari kalian datang ke tempat beliau, ke kediaman beliau. Apa maksud Bapak mengatakan itu? Ya sudah, kalau beliau wajib kemudian minta maaf, beliau minta maaf, selesai. Ngapain kisah ribut besar-besaran? Suci kali bang. Tak usah. Saya sudah sampaikan ke saudara saya
Pak siapa namanya yang orang politikus ini yang pernah debat dengan saya, yang pernah bilang kita bikin 100 episode tapi cuma sekali nggak pernah lagi nongol. Saya sampaikan, tapi begitu saya periksa, saya punya chat di Twitter-nya dia sudah nggak ada lagi, dihapus mungkin. Aku bilang, Bung, kalau Anda mau lebih tahu tentang itu, ya silakan naik di Komal saya, kita diskusikan lagi terkait ajaran kasih. Kristen itu ajaran kasih. Aku tahu kalian mengambil materi dari Matius 5 antara nomor 21 sampai nomor 48. Saya tahu itu. Tapi ada tapinya. Nah, untuk tahu tapinya, hadir di sini kita bahas. Gitu.